Hai Sobat Elementer, kembali lagi bersama kami di segmen Poter, Podcast Elementer. Nah, jadi teman-teman akan ditemani oleh saya, Mawarda Pobela, dan juga kedua tamu spesial kami pada malam hari ini, Kamita dan Kak Sandi, untuk membahas suka duka maupun lika-liku Kamita dan juga Kak Sandi selama mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi tentang suka duka maupun lika-likunya, mungkin bisa perkenalan dulu tamu spesial kita pada malam hari ini dari Kak Sandi terlebih dahulu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sandi Satriokono. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan saya angkatan 2020. Dan saya juga merupakan mahasiswa Inbon di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, Kamita. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mita Rosyana Sapitri. Saya merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo angkatan 2020 dan merupakan mahasiswa Inbound Universitas Juanda. Oke, jadi teman-teman sekalian sudah kenal ya sama tamu spesial kita pada malam hari ini. Nah, jadi mungkin kita akan bahas dari awal dulu mengenai pendaftaran, suka duka selama pendaftarannya itu bagaimana, mungkin informasi dapat dari mana mengenai program ini. Dari Kamita dulu. Nah, jadi jujur ya, sebenarnya saya pribadi awalnya tidak terlalu berminat untuk mengikuti program ini. Karena memang banyak pertimbangan dan juga dari kendala izin orang tua. Tapi saat pendaftaran masih berlangsung, Bapak Kajur merekomendasikan saya untuk mengikuti program ini dan memilih Universitas Juanda. Kemudian saya berpikir kembali, kalau saya mengikuti program ini, itu artinya saya akan keluar dari zona nyaman. Itu artinya saya akan menemukan hal-hal baru, mencoba hal-hal baru, yang pastinya ini sangat berpengaruh untuk progres diri saya. Nah, saat pendaftaran, mengurus berkas, itu semuanya alhamdulillah dilancarkan. Bahkan saat penguploadan pun, saya masih berada di kampus waktu itu. Saya ditemani teman saya yang juga merupakan pendaftar PMM ini di universitas yang sama, Universitas Juanda. Waktu itu saya memang optimis, sembari berdoa kalau memang ini yang terbaik, insya Allah rezeki. Dan saat pengumuman pun bersyukur karena memang ya Allah, ya ini takdir saya, ini rezeki saya. Jadi saya harus menikmati ini, saya harus mengambil kesempatan ini karena ini merupakan kesempatan yang diminati banyak orang, diminati oleh ribuan mahasiswa dan saya termasuk orang yang beruntung. Maka dengan senang hati, dengan penuh rasa syukur saya mengambil kesempatan ini. Ya, oke. Jadi itu tadi suka duka maupun lika-liku Kamita selama pendaftaran sampai dengan adanya pengumuman. Selanjutnya dari Kak Sandi. Kalau untuk saya sendiri mengenai pendaftaran, inspirasi pertama kali itu ketika melihat senior-senior saya untuk melakukan pertukaran waktu itu. Mereka mengikuti pertukaran masih dalam situs online karena ada COVID-19. Dan dari semester awal, semester 2 itu saya sudah kepikiran kayak, ayolah kita pertukaran, sekali-kali kita jalan-jalan dulu keluar gitu. Dalam artian mencoba hal-hal yang baru. Dan saat pendaftaran itu ya kebetulan juga anak organisasi jadi banyak, sibuk dengan kegiatan-kegiatan. Dan alhasil sempat hampir ditutup pendaftaran, jadi ya gitulah, banyak sekali hal-hal yang membuat kalau bisa dibilang itu halangan-halangan tersendiri. Salah satunya ketika sudah didaftarkan atau sudah mendaftar masih ada pertimbangan lagi mau pilih mana, Jakarta apa Juanda yang sudah direkomendasikan oleh Bapak Kajur juga. Nah, ketika kami sudah mencoba untuk Juanda, kami pikir itu swasta. Kemudian juga Muhammadiyah Jakarta sama juga swasta. Jadi kita mau kemana nih sebenarnya? Dan alhasil kita punya satu pemikiran bahwa kita coba dulu untuk ibu kota Jakarta. Dan kita lihat apakah kita mampu bertahan di sana apa tidak. Sebagaimana kata orang-orang kan ketika sudah berhasil tinggal di Jakarta bisa hidup di mana saja. Itu kata mereka. Ya, kita juga sudah coba. Pada saat pengumuman kita senang dong, kita berhasil di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tapi beberapa menit kemudian ada informasi masuk bahwa Anda lolos bersyarat. Nah, lolos bersyarat itu di mana? Saya coba lihat kan situsnya, ternyata ada kesalahan dalam penguploadan data. Dan alhamdulillah syukurnya itu diperpanjang lagi. Dan
paling bersyukurnya adalah dari 37.000 mahasiswa yang mendaftar, kami adalah salah satu yang berhasil ke Universitas Muhammadiyah Jakarta. Masya Allah. Oke, berarti kalau dari ceritanya Kak Sandi dan juga Kak Mita tadi, banyak sekali dukanya selama mendaftar untuk mengikuti program ini, mulai dari pendaftarannya yang hampir ditutup, lulus bersyarat, dan sebagainya. Oke, tadi kan alhamdulillah banget nih, udah lolos dan berangkat ke kampus yang dituju. Nah, kira-kira pengalaman pertama setibanya di lokasi itu apa? Maksudnya ketika teman-teman landing di Bandara Soekarno-Hatta itu, hal yang ingin teman-teman lakukan pertama kali itu apa yang terpikirkan? Mungkin dari Kak Sandi dulu. Oke, kalau dari saya ya, pertama kali tiba di Jakarta, foto-foto dulu ya. Di bandara kita foto-foto dulu. Pastinya. Meskipun pernah singgah di Jakarta waktu itu, tapi nggak seperti sekarang yang hampir 4,5 bulan lah dari sana. Setelah tiba di Jakarta pasti jet lag dulu, masih ada pusing-pusing sedikit di pesawat. Hal pertama kali dipikirkan adalah tinggal di mana. Oke. Itu. Tinggal di mana, terus gimana nantinya cara kita makan, mobilnya gimana. Kemudian ya survei lokasi dulu, di mana pasar terdekat, terutama di Ciledug Ciputat Timur itu. Kita coba survei lokasi dulu, kira-kira pasarnya di mana. Setelah itu, hal yang kedua terpikirkan adalah Monas. Oke, Pasti Monas. semua orang ke Jakarta itu pasti mau pengen lihat Monas dulu. Karena itu kan memang ikon di Jakarta. Paling ikon, dan alhamdulillah juga sebelum kembali ke daerah sudah bisa ke Monas. Oke, kalau dari Kak Sandi tadi kan langsung kepikiran buat survei tempat, gimana caranya buat makan, lalu yang kedua Monas, karena kan Monas memang ikonnya Jakarta. Kalau dari Kak Mita sendiri? Pas tiba di Bandara Soekarno-Hatta, ya sama kayak Kak Sandi, foto-foto dulu. Karena kita berangkatnya bareng, jadi ada foto bareng juga. Terus yang langsung kepikiran tuh, pengen cepet-cepet ke Universitas Juanda. Karena pengen tahu Universitas Juanda tuh kayak apa sih, karena sebelum berangkat tuh kan cuma search di Google, jadi pengen cepet-cepet lihat langsung keadaan Universitas Juanda itu seperti apa. Oke. Berarti kalau dari Kak Mita itu foto-foto lalu langsung kepikiran buat ke Universitas Juanda karena memang penasaran. Oke, nah setelah dari foto-foto, jalan-jalan, survei tempat, tadi kan Kak Sandi bilang sempat survei tempat-tempat makan dan pasar dan segala macam. Apakah itu ditemani oleh orang yang memang sudah ada di sana ataukah pergi sendiri? Kita untuk datang ke sana itu kan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, itu pertama kali kan kita dikasih tempat dulu, kita dikasih asrama dulu, perjanjiannya kayak pembayaran asrama berapa gini. Setelah itu kita langsung malamnya itu juga kita coba search di Google tempat-tempat pasar terdekat, dan setelah itu ya kita lihat-lihat juga tempat makannya, dan alhamdulillah itu kita jalan sendiri. Oh, berarti nggak ditemani sama orang yang memang di sana? Ya, kita jalan sendiri, dan tapi dengan persyaratan kita izin dulu sama PIC-nya. PIC-nya yang saya sebut nama beliau itu Prof. Herwina Bahar. Nah, kita izin dulu sama beliau, kita mau jalan dulu, mau lihat pasarnya di mana, tempat makannya di mana, seperti itu. Okay. Nah, kalau dari Kak Mita sendiri, itu kan langsung pengen banget nih ke Universitas Juanda, itu ditemenin atau pergi sendiri atau gimana? Ya, kita dijemput oleh pihak kampus, kemudian dari Bandara Soekarno-Hatta, kita sampainya sore, tapi berangkatnya ke Bogor itu malam. Sampainya sore kan? Sampai kan dari Gorontalo ke Jakarta dulu, itu sampainya sore. Nah, kita nunggu dulu karena ada beberapa teman yang masih sementara di jalan, kita nunggu mereka, terus bareng ke Bogor. Oh, berarti sampai di Bogornya itu malam? Iya. Oke, selanjutnya, ini kan pas sampai kalau Kak Sandi langsung diarahkan ke asrama, Kak Mita juga langsung ke kampus atau langsung ke Bogor. Nah, untuk tempat tinggalnya, Kak Mita selama di sana itu tinggal di asrama juga atau ngekos atau gimana? Ya, kalau khusus mahasiswi, itu memang ada asrama PMM, dan itu ditempati pertama kali oleh kami mahasiswa PMM 2 Unida untuk yang putri. Jadi asramanya itu di dalam kampus. Oke, berarti itu yang menempati asrama tersebut pertama kalinya mahasiswa PMM. Oh, oke. Berarti itu emang dikhususkan buat mahasiswa PMM atau? Kalau itu detailnya saya kurang tahu, cuma
pas peresmian itu saat kami tinggal di situ dan katanya kami orang pertama yang menempati asrama itu. Oke, selanjutnya ketika udah mulai jalan nih programnya, kegiatan apa aja sih yang dilakukan selama program? Mungkin dari Kak Sandi dulu, dari pertama berjalannya program sampai dengan mungkin di penghujung program apa aja tuh kegiatannya? Ya, kalau misalnya program-program misalnya itu memang sudah disusun ya sama dosen DPL kami atau dosen pembimbing lapangan. Oh, berarti memang sudah ada agendanya? Iya, udah ada agendanya di sana. Karena itu kan juga bakalan dilaporin di LPDP. Itu bakalan jadi persyaratan untuk cairnya dana hidup dan juga dana biaya hidup dan juga akomodasi. Nah, di rangkaian kegiatan kita itu yang pertama pastinya pembukaan dulu diterima, khususnya yang paling seneng itu ketika disambut sama adat palang pintu khas Jakarta. Ya, pada silat gitu, terus adu pantun, ada tari-tarian juga. Nah, kemudian setelah itu di minggu pertama di hari Sabtu itu kita langsung namanya modul Nusantara. Modul Nusantara. Kalau untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta, kalau kelompok saya sendiri kelompok 9, itu kita pertama kali ke Tugu Situ Gintung. Nah, di Tugu Situ Gintung itu kita belajar tentang sejarah Situ Gintung, jebolnya tanggul Situ Gintung yang memakan begitu banyak korban. Situ kita diajarkan tentang sejarah-sejarah yang ada di sekitar Tugu Situ Gintung. Selanjutnya juga kita juga mencoba untuk mengontrak mata kuliah yang ada di sana dan kita sesuaikan dengan mata kuliah kita yang supaya sinkron dan tidak ada yang namanya kekacauan dalam hal perkuliahan seperti itu. Kalau untuk perbedaan sendiri banyak ya, karena kalau kita bisa bilang itu kan kota Jakarta, jadi cara perkuliahannya lebih maju lagi. Salah satunya yang paling berkesan kepada saya itu saat mengikuti perkuliahan, yang perbedaannya itu adalah ketika mahasiswa bisa menyampaikan tanggapannya saat dosen sedang menjelaskan sesuatu. Jadi dosen itu kayak sharing session saja, bukan dalam hal mengajarkan sesuatu, tapi dia lebih ke sharing session dan mengutamakan daya tangkap daripada mahasiswa seperti itu. Dan kebetulan juga banyak perbedaan, salah satunya juga Universitas Muhammadiyah Jakarta di awal-awal kedatangan kami itu masih menerapkan sistem hybrid. Ya, jadi di semester awal sebelum UTS itu ada yang online, ada yang offline. Ya, ada juga yang offline. Nah, setelah dari UTS, nah itu kita semua offline. Berarti pas awal masuk itu hybrid dulu, setelah selesai UTS baru offline seluruhnya. Berarti kalau saya tangkap dari Kak Sandi bilang tadi, ketika dosen sedang menjelaskan itu kan mahasiswa bisa menyelah. Berarti kalau misalkan seperti itu, otomatis mindsetnya terbuka banget ya, nggak ada batasan antara mahasiswa dengan dosen ketika dalam proses belajar mengajar. Kalau dari Kamita sendiri tuh gimana perbedaan antara kuliah di Universitas Negeri Gorontalo sama di Unida? Yang perbedaan yang paling signifikan tuh perihal jadwal ya, karena di sana swasta, di sini negeri. Kalau di sini saya nggak pernah kuliah malam. Kalau di sana saya sering kuliah malam, ambil kelas karyawan karena di paginya tuh ada yang beberapa bertabrakan, jadi dikasih keringanan untuk ambil kelas karyawan. Terus dosen di sana penuh toleransi untuk mahasiswa PMM, jadi sangat memaklumi problematika yang kita hadapi di sana. Selanjutnya yang unik juga di Universitas Juanda itu kalau pekan UTS dan UAS wajib pakai alma mater. Alma mater dari kampus masing-masing. Kalau kami PMM dari kampus asal dan yang memang mahasiswa reguler itu pakai alma mater Universitas Juanda. Tadi kan Kamita bilang kalau misalkan di Universitas Juanda itu ada perkuliahan malam. Nah, kira-kira kalau perkuliahan malam itu batas jamnya itu sampai jam berapa? Batas jamnya jam 9. Berarti selesai jam 9 semua perkuliahan juga selesai? Iya. Selanjutnya kira-kira pengalaman-pengalaman yang berkesan ketika mengikuti kegiatan, mungkin ada hal yang ada dukanya atau mungkin ada senangnya atau apa, mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman kita yang ada di rumah. Mungkin dari Kak Sandi dulu. Ya, kalau untuk hal-hal yang berkesan yang berkesan itu ketika pertama kali datang tadi kita disambut oleh
rektor dan juga teman-teman dan dosen TPL yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan sama seperti Kak Mita tadi di dalam ruangan itu, kita kan jumlahnya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta itu yang inbound di sana adalah 240-an mahasiswa. 240-an mahasiswa. 60, kalau tidak salah 60 universitas. Oke, berarti dari 60 universitas 60 itu. Universitas. Logonya. Okay. Bahkan kita di sana kan Muhammadiyah dan ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ketika kami sering memakai jaket ini atau memakai ini, sering dikira anak IMM. Ya, jadi di situ kami ada, wah kita bukan anak IMM, kita mahasiswa pertukaran gitu. Dan bedanya adalah ID card yang kita pakai yang sering dibagikan. Dan selanjutnya yang paling membahagiakan itu ya, yang paling berkesan adalah ketika pertama kali bertemu dengan dosen pembimbing lapangan kami. Yang mempertemukan itu yang paling saya ingat adalah odading. Kita makan odading di sana. Berarti pertama kali cobain odading pas ikut program ini. Pas ikut program. Jadi kan ada namanya odading Mangole. Jadi saya coba rasa, wah enak ya odading ternyata. Rasanya sama kayak yang di video enggak? Iron Man ya. Kalau untuk itu saya nggak tahu ya, karena nggak berubah juga jadi Iron Man. Tapi odading itu menjadi salah satu kenangan yang sangat luar biasa karena bisa bertemu juga dengan dosen EPL saya, Ibu Dr. Lucy Andriani, dan juga mentor saya Kak Dian Aryani Surya. Di situ kami juga banyak bertukar cerita, di awal-awal kami bertukar cerita, itu menjadi pengalaman yang berkesan. Kemudian pada saat Nurul Nusantara kita sering ke tempat-tempat bersejarah, keceriaan dan dosen EPL kami itu membuat kami lebih bersemangat ya, gitu. Terutama dari pola asuh dan juga kasih sayang daripada mentor kami Kak Dian. Dan juga teman-teman kami, ada ketua saya, ketua kelompok itu Bang Ardan Juniari, dia orang apa ya, kalau orang-orang kalau bilang itu dia berasal dari daerah Kendari. Dia Kendari, jadi sering kan kita di sana. Dan teman-teman saya juga banyak memberikan kesan yang bermakna, terutama ketika kita kontribusi sosial. Kontribusi sosial itu kita, hal yang paling berkesan adalah ketika menangani salah satu mahasiswa inbound yang ada di kelompok saya yang kerasukan. Iya, situ semua udah panik kita mau ngapain. Tentunya saya sama teman saya juga, dia dari dari Maluku Tenggara, Maluku Utara. Maluku Utara, dia juga membantu saya dalam menangani si Ica ini. Si Ica yang dari Lampung yang kerasukan ini. Ya. Dan masih banyak lagi, terutama saat kita pelepasan malam tahun baru di daerah Bogor, tepatnya di penginapan Rasomulyo. Di sana kita bertukar cerita, banyak berpadu kasih, banyak berbagi pengalaman. Dan di situ juga kita lebih mengenal lagi teman-teman kita, kan sudah dipaket-paketkan kan, seperti itu. Dan yang paling berkesan adalah ketika penutupan. Di situ pecah semua air mata ketika kita akan kembali lagi ke daerah masing-masing. Kan ya? Iya, karena bagaimana ya, 4,5 bulan kita sama-sama, bahkan di hari-hari atau malam-malam sebelum perpisahan kita berpikir ini pasti mimpi, kita masih ada di BMM, ini pasti sampai nggak percaya kalau misalkan udah mau balik ke daerah masing-masing. Terutama saat kan di situ kita di Universitas Muhammadiyah Jakarta terbagi dua untuk kita berangkat pulang, tanggal 23 dan tanggal 24. Saat tanggal 23 teman-teman sebagian besar sudah kembali, tinggal kami yang 24. Asrama kosong, sepi jadinya. Sepi. Villa tempat penginapan tempat penginapan khusus mahasiswa kosong, asrama putri kosong, kos-kosan kosong, WC kosong. Situ kami yang tinggal tanggal 24 itu kayak apa ya? Kayak hampa. Jadi teman-teman yang biasanya sering berbicara dengan teman-teman kita, banyak berdiskusi, tiba-tiba kosong. Bahkan saya itu kayak, kenapa ini kosong gini? Apa sih? Jadi hampa. Masih di toilet mereka. Saya coba cek di toilet, ternyata benar, memang udah kembali. Dan perpisahan itu memang tidak mengenakan ya. Sangat-sangat. Ya seperti itulah. Tapi kan kita seperti yang kita ketahui bersama, kalau ada pertemuan tetap pasti akan ada perpisahan. Oke, kalau dari Kamita sendiri kira-kira kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang berkesan selama mengikuti program itu apa aja?
Semuanya berkesan karena memang saya sangat menikmati proses perkuliahan di sana, agenda apapun yang ada di sana, terlebih saya sekamar dengan orang-orang yang dari daerah lain, jadi benar-benar bisa sharing session tentang daerah mereka, bahasa mereka, kemudian yang paling tidak kalah penting tuh ketika kita hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama. Oh, berarti ada orang yang berbeda agama tinggal sama kami tak? Iya, kita kan di asrama, kita dibagi per kamar. Kalau di kamar saya itu muslim semua, tapi ada di kamar lain yang non muslim. Tapi kan kita tetap sering ketemu tuh tiap hari. Karena satu program kan? Iya, dan satu asrama kan, cuma beda kamar aja tuh. Dan apa ya, kalau di UNG emang ada temen yang beda agama, tapi kan ketemunya di kampus aja tuh. Kalau di rumah kan enggak. Kalau di TMM di kampus ketemu, di asrama ketemu. Jadi luar biasa toleransinya. Kalau saya mau sholat, ya mereka tuh biasanya main-main ke kamar, terus mereka langsung bilang, ih si Mita mau ibadah, kita diem dulu gitu. Begitupun sebaliknya, kalau mereka mau ke tempat ibadah mereka, kita kayak nyapa dulu, mau kemana gitu. Jadi di situ toleransi kita benar-benar tinggi, benar-benar terasah gitu. Oke, berarti emang sikap toleransi kita diuji banget tuh pas di asrama. Oke, selanjutnya mungkin bisa di-spill nih kelebihan dan kekurangan program pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Kira-kira kelebihannya apa? Kira-kira kekurangannya apa? Ya, dari Kak Sandi lagi. Iya. Kalau untuk bicara kekurangan dan kelebihan, setiap program itu tidak ada yang sempurna. Ya. Pasti ada yang namanya kekurangan. Hal yang paling dirasakan itu adalah kekurangan dalam hal pencairan dana. Oke. Ya, dari pencairan dana daripada PMM itu agak sedikit terlambat. Biasanya dia terlambat karena ada anak-anak yang ataupun mahasiswa yang belum menyelesaikan laporan bulanan. Karena kita di sana itu dilaporin setiap bulanan itu, setiap bulan kita melaporkan kegiatan apa saja kita lakukan, pada minggu keberapa kita pergi kemana, itu mesti dilaporkan. Oh, berarti itu laporannya rutin setiap bulan, harus ada? Harus ada. Oke. Karena itu adalah menjadi persyaratan dari cairnya akomodasi dan juga biaya hidup. Oh iya. Berarti kalau misalkan teman-teman lain belum menyelesaikan, laporannya itu berpengaruh kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan. Iya. Jadi itu yang membuat keterlambatan itu menjadi hal yang paling dirasakan. Gitu. Dan kekurangannya juga karena keterlambatan itu banyak mahasiswa yang bahkan saya mendapatkan pengalaman ya, dari teman saya, itu mereka satu villa itu 8 orang, satu bungkus mie dibagi 8. Astaga. Karena menunggu dana cair. Dan saya pun sama pacar saya, itu kan kami juga alhamdulillah lolos ke Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Nah di sana pengalaman paling kalau bisa dibilang tidak enak itu adalah satu butir telur rebus. Menunggu dana ini ya. Satu butir telur rebus kita bagi 2. Saking menunggu dana itu. Kita bergantung pada dana itu karena tanpa dana kan kita nggak bisa beli beras, nggak bisa beli apa gitu. Lauk Ya, dan sebagainya. jadi kekurangannya itu sih. Kemudian yang kedua adalah kurangnya kerjasama. Kalau ini saran juga ya. Kurangnya kerjasama antara PMM ini, program PMM dengan pihak rumah sakit terdekat daripada kampus. Oh, oke. Kalaupun kedepannya di PMM 3 nanti itu ada kerjasama antara rumah sakit dan juga yang terdekat dengan PMM. Nah itu saya rasa kayak kejadian kemarin ada teman saya yang dari PGSD juga Universitas Negeri Gorontalo itu yang masuk rumah sakit nggak pakai lama lagi gitu. Maksudnya cepat dilayani. Oh, kalau kemarin itu lama? Lama karena sesuai dengan pasien biasa gitu. Maksudnya disamain kayak pasien biasa. Mudah-mudahan kedepannya ini diistimewakan dan nantinya bisa lebih mudah untuk pengobatannya. Okay. Kalau kelebihannya sendiri? Kalau kelebihannya yang pertama banyak sih ya. Banyak ya. Yang pertama itu kita bisa kenal dengan seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Khususnya itu saya punya teman banyak dari Sabang sampai Merauke. Dan kita di awal-awal itu paling adu logat, kemudian bulan kedua udah mulai pakai gue gitu. Di bulan ketiga adu logat lagi, kita memperkenalkan daerah kita juga.
Dan yang bulan keempat sih udah mulai ya lebih akrab lagi kita. Karena kenapa itu udah mulai mendekati perpisahan kita kan. Bahkan kita masih, itu seperti tadi saya bilang, ini nggak mungkin, kita masih sama, kasih apa, dipanjangin dikit dulu lah, 2 semester lah gitu kita minta gitu. Tapi ternyata PMM hanya 4,5 bulan. Dan satu kata yang saya pelajari di sana, satu kalimat saya pelajari di sana, bahwa bertukar sementara bermakna selamanya itu sakral. Emang beneran? Iya, beneran sakral. Karena memang kita hanya 4,5 bulan di sana. Tapi pengalaman, suka duka, kenangan sama teman-teman itu kayak wah ini nggak bisa dilupain. Kalau dari Kamita sendiri itu kira-kira mungkin kekurangannya kurang lebih sama ya. Kalau kelebihannya dari pandangannya Kamita itu apa? Kalau kelebihan, orang-orang pada mikir jalan-jalan gratis ya. Iya. Karena naik pesawat gratis, terus di sana ada modul Nusantara, kita nggak perlu mikir soal biaya karena itu ada pendanaannya tersendiri. Kemudian yang paling istimewa tuh menurut saya bisa punya relasi, bisa membangun relasi dengan teman-teman se-Nusantara. Iya. Oke, itu. Kalau misal mungkin kalau dari kekurangan ada yang berbeda dari yang disampaikan ke Sandi tadi. Kalau dari Kamita? Apa ya? Konsekuensi untuk diri sendiri sih ya. Oh, iya. Harus bisa beradaptasi Dengan orang baru. Iya, dengan orang baru dan bisa beradaptasi bagaimana caranya kita jauh dari orang tua. Karena ini pertama kali saya merantau, karena sebelumnya belum pernah jauh dari orang tua sampai berbulan-bulan seperti ini. Pernah sih cuma 1 pekan lah paling lama. Kalau ini kan pas di asrama harus masak gitu kan. Biasanya pas pagi-pagi tuh udah dimasakin sama ibu, tapi inilah konsekuensi gitu jauh dari orang tua. Seperti itu. Oke, kemarin kan saya sempat lihat tuh beberapa story teman-teman yang ikut PMM yang lebih khususnya kayaknya di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta itu kemarin sempat ketemu sama Najwa Shihab kalau nggak salah, benar? Nah itu kan Najwa Shihab ini kan kayak orang yang terkenal banget lah di Indonesia. Gimana tuh perasaannya pas ketemu sama Najwa Shihab untuk pertama kalinya melihat Najwa Shihab bukan dari layar handphone, bukan dari layar televisi, tapi secara langsung? Kalau untuk melihat Najwa Shihab merupakan suatu kebanggaan ya, karena kita orang Jakarta, orang Gorontalo yang pindah ke Jakarta untuk sementara, itu melihat seorang Najwa Shihab, wah gitu, satu kata, wah gitu. Dan kemudian dari awal perjalanannya menuju ke sana saja, ke Universitas Indonesia, kita membutuhkan waktu yang terbilang cukup apa ya? Cukup ribet, karena kita harus ganti kereta, kita sempat tersesat sedikit gitu. Kita naik kereta yang berbeda ternyata, dan syukur-syukur kita bisa tetap sampai di UI melalui salah satu stasiun yang memang menuju ke sana. Dan setibanya di sana kita sayang sekali karena kita terlambat, jadi kita dapat duduk di bagian atas, nggak sempat berdekatan langsung sama Najwa Shihab. Tapi pengalaman bertemu dengan dia walaupun tidak sempat dipandang oleh dia adalah aura keberanian yang dia pancarkan itu sangat luar biasa, Pak. Berarti emang terasa banget auranya. Terasa banget. Bahkan itu kejadian pertama kali saya lihat seorang mahasiswa yang berani mengomentari seorang rektor di satu acara yang besar dihadiri oleh Bapak Nadiem Makarim, dihadiri juga oleh Najwa Shihab dan juga beberapa tokoh-tokoh yang terkenal di Jakarta. Itu berani mengkritik rektor, dan itu didukung oleh semua teman-temannya di sana. Dan saya rasa ternyata Najwa Shihab ini tidak hanya seperti yang di layar, tapi dia sangat berani. Bukan hanya berani di layar, tapi secara langsung pun dia juga berani. Oke, nah Jakarta ini kan adalah ibu kotanya Indonesia, otomatis banyak artis-artis yang ada di Jakarta. Kalau Kak Sandi tadi kan mungkin udah ketemu sama Najwa Shihab. Kalau dari Kamita sendiri mungkin ada ketemu di beberapa tempat atau bagaimana? Waktu itu di Kebun Raya sih, itu masih prepare buat konser, tapi karena konsernya malam, kita baliknya sore, jadi nggak sempat ketemu. Oh, itu konsernya siapa? Kalau nggak salah Raisa. Oh, konsernya Raisa. Iya, cuma pas kita balik tuh masih prepare, masih persiapannya. Oh, berarti nggak sempat ikut konsernya? Enggak, karena kita memang dijadwalkan pulang saat sore. Berarti itu setiap tempat tinggalnya atau asrama itu punya jadwal untuk pulang?
Atau mahasiswanya yang dijadwalkan untuk pulang? Iya, karena itu bertepatan dengan agenda modul Nusantara, kan itu jalannya bareng dosen. Jadi emang dijadwalkan jam segini modul Nusantaranya udah selesai Dan harus pulang. Iya. Oke. Nah, ini kan kita udah ngobrol panjang banget nih tentang perjalanan dari mulai pendaftaran sampai di sana dan tempat tinggal dan sebagainya. Alasan dari Kamita sama Kak Sandi sendiri untuk ikut kegiatan atau program ini itu apa? Kalau ini mungkin dari Kamita dulu. Alasannya Kamita untuk ikut program ini. Kalau dari saya pastinya ingin mencoba hal baru, karena sebelumnya belum pernah jauh dari orang tua. Jadi mikir di umur segini masih terlalu mengindahkan sifat kekanak-kanakan itu harusnya dihilangkan gitu kan. Jadi pengen coba hal baru, mengusahakan izin dari orang tua. Alhamdulillah diizinkan. Kemudian pengen banget juga ngerasain gimana rasanya kuliah di luar meskipun hanya 1 semester. Selanjutnya sudah terbayangkan, pasti seru nih ketemu dengan orang-orang dari berbagai daerah senusantara gitu kan, bisa sharing session sama mereka, bisa bertukar ide, bisa bertukar cerita. Pastinya ini pengalaman yang sangat bersejarah. Karena memang benar kata Kak Sandi tadi, bertukar sementara bermakna selamanya. Sampai kapanpun pasti diingat. Iya. Kalau dari Kak Sandi sendiri, alasan untuk ikut kegiatan ini? Alasan yang pertama kali itu, jujur ya, itu tergiur dengan konversi 20 SKX. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mencoba untuk, sama seperti Kamita, keluar dulu dari daerah sendiri. Kita coba di luar itu kayak gimana sih, terutama yang ada di Jakarta. Nah, yang di Jakarta juga kan kita tahu ibu kota metropolitan, katanya ibu kota itu lebih keras daripada ibu tiri katanya. Dan ternyata sih memang benar. Ibu tiri. Berarti itu bukan kalimat yang bohong. Karena terutama dengan tanpa adanya dana kesiapan dari kita kan pasti lebih kejam, memang benar-benar lebih kejam daripada ibu tiri. Kemudian terinspirasi yang kedua itu sama senior-senior juga yang pernah ikut pertukaran. Kak Eko Susanto yang pernah ke Garut. Itu kami berpikir, wah enak ya kita bisa seru, kita bisa keluar. Dan hal-hal yang membuat saya terinspirasi juga itu yang terakhir ya, bisa ketemu dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, plus artis-artis kayak Najwa Shihab, terus ada Agnes Kamaleng, pernah ketemu juga sama suaminya Ria Ricis yang kebetulan juga berkuliah di Universitas Mandiri Jakarta. Jadi kita setiap dia masuk, kita tunggu, apa dia keluar, kita mau ajak foto gitu. Terus sempat foto nggak? Enggak. Ya sayang banget kalau gitu. Tapi pengalaman yang paling saya ingat adalah ketika saya menang undian untuk pertama kali dalam hidup. Karena di sini ketika saya ikut undian-undian seperti itu, ya jarang saya dapat, nomornya sering kelewat gitu. Di sana adalah hadiah yang terbesar, bisa bertemu dengan teman-teman, ketemu artis, menang undian. Jadi itu undian apa kalau boleh tahu? Iya, itu bertepatan dengan ulang tahun daripada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan kebetulan juga itu dirangkaikan dengan penerimaan daripada mahasiswa PMM. Dan sayangnya kita nggak bisa bawa pulang hadiah utamanya, motor gitu. Tapi cukup untuk menang undian itu saja saya merasa, wah ini hoki seumur hidup bisa terpakai. Iya. Oke, ini kan banyak banget nih perbedaan antara di Gorontalo sama dengan di Jakarta dan di Bogor. Nah, kira-kira selama di Jakarta dan di Bogor itu, Kak Sandi sama Kamita kangen gak sih sama suasana yang ada di Gorontalo, suasana berkuliah di UNG, teman-teman yang ada di UNG, makanan-makanan yang ada di Gorontalo? Kira-kira selama di sana kangen gak sih? Kalau dari Kamita sendiri itu gimana? Ya pastinya kangen lah. Untuk 1 pekan pertama adaptasi, mulai dari makanan. Kemudian dengerin cara mereka ngobrol, khususnya orang-orang asli Sunda yang halus banget. Jadi saya kalau ngobrol tuh kayak insecure gitu loh. Suara saya tuh keras, volume saya keras gitu. Jadi harus adaptasi sama mereka. Karena kalau pakai suara keras mungkin mereka mikir ya, ini anak ngajak berantem atau gimana ya. Karena emang perbedaannya tuh
seperti itu. Selanjutnya untuk suhu ya, di Bogor kan dingin tuh. Terus di Gorontalo kan panas. Ya. Jadi di sana tuh saya tidurnya pakai selimut, pakai kaos kaki, karena emang beda banget lah gitu. Di sana juga kota hujan. Berarti sering hujan? Everyday, setiap hari. Oke, kalau dari Kak Sandi? Iya, kalau untuk dari saya sendiri sih perbedaannya banyak. Dari segi kultur, gaya bicara, teman-teman di Jakarta lebih ngegas, lebih keras gitu ya. Karena yang saya tahu bahasa Jakarta itu bahasa Betawi yang agak modern gitu. Oke. Kemudian berarti sudah termodifikasi. Ya, termodifikasi. Dan bahkan kalau kita dengar orang Betawi asli ya yang ngomong gitu, kita bahkan wah ini apa gitu yang ngomongin. Kemudian panggilan khusus yang di sana juga itu kayak Cang, Cing, Nya, Babe gitu. Oh iya. Juga kan menjadi perbedaan. Kalau di sini kita kan papa, mama, segala macam. Dan juga dari segi makanan, saya rasa makanan kita yang ada di Gorontalo sama di Jakarta kan agak berbeda. Di sana cenderung daerah Jawa, cenderung manis-manis makanannya. Bahkan pengalaman yang tak terlupakan itu ketika saya membeli gorengan, saya minta sambal, bukan minta rawit. Jadi penjualnya agak bingung, loh kok minta sambal bukan rawit gitu. Jadi saya jelaskan bahwa saya orang Gorontalo, jadi kebiasaan makan sambal gitu. Kemudian yang berikut juga ketika ke Cianjur saat kontribusi sosial pertama kali lewat puncak Bogor, memang seperti yang kita bilang ya, itu kita keluarin tangan kita aja di luar jendela dari mobil, itu rasa masuk kulkas ke pintu. Sedingin itu. Dan ya Jakarta juga kebetulan kita datang di musim penghujan, jadi hujannya juga bukan main ya, banyak petir yang lebih menghebohkan daripada yang ada di sini. Jadi kayak jangan sampai nyamber ini ada. Jadi seperti itulah, banyak perbedaan khususnya ya kulturnya yang berbeda. Oke, mungkin terakhir nih, mungkin dari Kamita ataupun Kak Sandi bisa kasih motivasi buat teman-teman yang ada di rumah untuk mungkin mau mengikuti program ini, atau mungkin ada harapan dari Kak Sandi maupun Kamita yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah. Dari Kamita dulu. Ya, buat teman-teman yang mau mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka batch 3, ayo persiapkan diri kalian dari sekarang. Pastinya program ini sangat menguntungkan. Untuk dari segi pengalaman itu luar biasa, itu sekali seumur hidup yang benar-benar bersejarah, melekat dalam diri, dan apa ya, kalau bisa dikatakan mustahil untuk dilupakan. Karena benar-benar apa ya, luar biasa istimewa. Untuk teman-teman juga, saya sangat merekomendasikan untuk memilih Universitas Juanda karena saya yang sudah mengalami dari segi pelayanan PIC, semuanya luar biasa, memuaskan. Dan Kak Sandi? Kalau dari saya teman-teman, sama seperti Kamita, persiapkan secara matang, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman, dan yakin bahwa ini adalah sekali dari seumur hidup. Karena seberapapun kalian cari pengalaman tanpa mengikuti PMM batch 3 ini, kalian tidak akan mengenal orang-orang dengan berbagai macam karakter, terutama dengan kampus-kampus yang menerima lebih daripada 100. Dan saya harapkan teman-teman memilih Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana yang sudah kami rasakan juga. Banyak sekali pengalaman dan juga pelayanan daripada PIC, kemudian dari para mentor, khususnya cari kelompok Ibu Lucy dan juga Kak Dian, dan juga teman-teman yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga pelayanan jadi merupakan universitas penerima yang luar biasa, karena dari pengalaman kami memang tidak dapat diragukan lagi seperti teman-teman. Dan satu kata, setiap kemauan pasti ada jalan, dan jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Oke, teman-teman, ini kita kan ngobrolnya udah panjang, masih pengen banget nih buat lebih sharing-sharing tentang program ini, cuman kita dibatasi oleh waktu ya, jadi mungkin kita bisa sharing lagi di luar segmen ini. Jadi itu teman-teman,
Jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman seperti yang dikatakan oleh Kamita dan juga Kak Sandi. Oke, sekian podcast kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa untuk terus menonton dan juga jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe akun Elementer TV. See you guys! I know gold is